Halo Ustaz, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwan wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini, sebagaimana yang direncanakan dari ikhwan-ikhwan Gamais ITB, di mana pada sore hari ini ada semacam kajian pembinaan dengan materi tentang naik dan turunnya iman. Materi ini sangat penting kita pahami, dikarenakan adalah keimanan merupakan perkara yang sangat urgen, sangat penting, di mana iman ini merupakan kunci masuk ke dalam surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani segala apa yang diperintahkan untuk diimani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita menjaga keimanan ini. Namun sebelum kita berbicara tentang bagaimana problematika iman itu bisa bertambah dan berkurang, demikian juga tentang bagaimana pentingnya kita menjaga keimanan, maka tentu kita harus mengetahui apa itu hakikat dari keimanan. Para ulama banyak menjelaskan di dalam kitab-kitab akidah, baik ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, ataupun ulama-ulama kontemporer yang mengikuti ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullahu jami'an. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, yaitu pembenaran, keyakinan. Namun secara istilah iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan, pengikraran dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil isyan. Di mana iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan bisa jadi iman itu hilang dari pemeluknya ketika dia melakukan salah satu di antara nawaqid atau naqdun min nawaqidil Islam atau naqidatun min nawaqidil Islam. Ketika dia melakukan salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman. Adapun tadi iman dalam pandangan ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan
dengan anggota badan. Imam Bukhari membuat suatu bab atau menetapkan suatu bab di dalam kitab sahihnya, yaitu Kitabul Iman. Ya. Itu dalam bab qaulin Nabi SAW buniyal Islam ala khamsin. Bab tentang sabda Nabi SAW bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Imam Al-Bukhari mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Ini di antara ulama salaf. Ya, Imam Bukhari mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Maksudnya apa? Ucapan hati dan ucapan lisan. Nah, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Dan kata beliau, yazid wa yanqus, dan iman itu bertambah dan berkurang. Nah, demikian juga di antara ulama kontemporer, Syekh Hafidz Hakami di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, beliau mengatakan, ya, ma huwal iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Al-imanu qaulun wa amal, kata beliau. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, dan iman itu adalah amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Wa yaziru bit ta'ati, dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yatafadalu ahluhu fihi, dan pemeluk iman ini bertingkat-tingkat di dalam keimanan tersebut. Artinya keimanan kita dengan keimanan para malaikat tidak sama. Sebagaimana keimanan kita dengan keimanan Nabi SAW dan para sahabat tentu juga tidak sama. Maka masing-masing memiliki tafadul, memiliki keunggulan di dalam keimanannya. Nah, maka apa yang menunjukkan dalil, ya, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan dan Dia menghiasi keimanan di dalam qalbu kalian. Juga Allah Taala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi." Dan hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Kemudian yang kedua ayat dalam surat Al-A'raf ayat 198. Nah, kemudian wahada makna syahadatain allataini la yadkhul 'abdu fid din illa bihima. Jadi yang dimaksud dengan ucapan dengan lisan ini adalah makna kedua kalimat syahadat. Ya. Yang dimana seorang hamba tidaklah masuk ke dalam agama ini kecuali dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat. Dan ini juga termasuk amalan hati secara keyakinan. Ya, kita harus meyakini isi dari dua kalimat syahadat tersebut. Wa min amal lisan nutqan. Nah, dan termasuk amalan lisan secara ucapan. Maka tidak bermanfaat syahadat seseorang kecuali dengan tergabung keduanya, amalan hati dan amalan lisan. Demikian juga iman itu juga terdiri dari amalan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kata ahli tafsir, yakni salatakum ila Baitul Maqdis qabla tahwilil qiblah. Yang dimaksud Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian adalah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian, yaitu ketika menghadap Baitul Maqdis sebelum ada pemindahan kiblat ke Ka'bah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menamai salat seluruhnya sebagai keimanan, dan salat ini menghimpun amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga menjadikan jihad, ya, salat di malam Lailatul Qadar, saum di bulan Ramadan,
dan sholat di malam bulan Ramadan. Ya. Kemudian menunaikan ya, al-khumus, ya, 1/5 dari ghanimah, dan yang lainnya itu termasuk dari keimanan. Ya. Dan demikian juga Nabi pernah ditanya. Ya, Nabi SAW pernah ditanya, ayul a'mal afdalu qal imanun billahi wa rasulihi. Amalan apa yang paling afdal? Kata beliau, imanun billahi wa rasulihi. Yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ikhwan wa akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentu ya, itu tadi definisi iman. Itu tadi hakikat keimanan, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan iman memiliki rukun, dan ini juga harus kita pahami. Yaitu yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, atau iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka kita tidak akan bisa menjaga keimanan kita, melainkan kita dengan mengilmui rukun iman tersebut, dengan memahami rukun iman tersebut. Maka ilmu tentang keimanan ini termasuk ilmu yang sifatnya fardu ain, termasuk ilmu yang sifatnya wajib bagi setiap individu, bahkan termasuk suatu perkara yang tidak selayaknya seseorang bodoh dengan hal tersebut, atau diistilahkan oleh para ulama, ma la yasa'ul muslimu jahluhu, sesuatu yang seorang muslim tidak sepatutnya bodoh tentang keimanan. Dikarenakan menurut ilmu yang wajib bagi setiap muslim adalah, kata Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, ilmul hal, yaitu ilmul hal, ilmu bagaimana dia memperbaiki imannya, ilmu bagaimana dia memperbaiki amalnya. Sehingga yang pertama kali wajib dipelajari adalah ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah, kemudian ilmu tentang fikih ibadah. Sehingga dengan hal tersebut kita bisa memperbaiki akidah iman kita serta amal soleh kita. Nah, dan tentu betapa penting kita menjaga keimanan tersebut. Dikarenakan, nah, jadi tadi iman merupakan kunci surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan seseorang dari neraka manakala ada keimanan walaupun sebesar zarrah. Tentunya keimanan yang terbebas dari kekafiran, keimanan yang terbebas dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting sekali kita menjaga keimanan tersebut, ya, memupuk keimanan tersebut, dan senantiasa iman tersebut dijaga, jangan sampai batal. Ya, jangan sampai batal keimanan kita, minimal itu. Dan kalau bisa jangan sampai berkurang keimanan kita. Ya. Adapun dalil, ya, yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, maka di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Fath, ya, liyazdadu imana ma imanihim, ya, supaya mereka bertambah keimanannya di samping keimanan yang telah ada. Ya. Demikian juga ini yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Ya, juga Allah Ta'ala berfirman, wazidnahum huda, dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Nah, sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda. Ya, mereka adalah sekelompok pemuda, innahum fityatun amanu, yang mereka telah beriman, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka huda, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَدَتْهُمْ إِيمَانًا, ya, di dalam surat At-Taubah. Ya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَدَتْهُمْ إِيمَانًا. Ya. Adapun orang-orang yang beriman,
maka ya, dengan diturunkannya ayat Al-Qur'an, fazadathum imana, maka hal tersebut menambah keimanan mereka. Juga dalam surat Muhammad ya, ayat ke-17, walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang ihtidak, yang berada di atas petunjuk, yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka, Allah menambahkan hidayah kepada mereka. Demikian juga dalam surat Maryam ayat ke-76, wa yazidullahu alladzina tadau huda, dan Allah menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang ihtidak. Orang-orang yang ihtidak itu orang-orang yang berada di atas petunjuk, maka Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Ya. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 173. Ya. Fakhshawhum fazadahum imana. Ya. Alladzi qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, di mana ada seseorang yang berkata kepada kaum muslimin setelah perang Uhud dan mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia, maksudnya orang-orang kafir, telah bersiap-siap mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka, kata orang tersebut. Maka kaum mukminin ketika itu tatkala ditakut-takuti oleh musuhnya, maka apa yang terjadi? Fazadahum imana. Hal tersebut menambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah Allah sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah tempat kami bertawakal, bersandar untuk mendapatkan keselamatan darinya. Nah, kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, hadis riwayat Tirmidzi di dalam kitab Al-Qiyamah, dan kata beliau hadisun hasan, hadis hasan, gharib, ya, dari sisi ini. Nah, apa sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Kemudian beliau bersabda, "Lau annakum takunu fi kulli halatin ka halatikum indi, la safahatkumul malaikatu." Kalau sekiranya kondisi iman kalian ini senantiasa seperti kondisi iman kalian tatkala bersama denganku. Artinya para sahabat ketika bersama dengan Nabi, berkumpul dengan Nabi, maka kondisi imannya naik. Ya. Kondisi imannya naik. Ya. Ketika itu ada yang mengeluhkan kepada Nabi SAW bahwasanya menganggap dirinya munafik, gitu kan. Dimana kalau bersama Nabi iman itu kuat, nah ketika bertemu lagi dengan anak istrinya seakan-akan banyak lalainya, banyak lupanya, seakan-akan seperti itu. Nah, maka kata Nabi SAW, "Lau annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum indi la safahatkumul malaikatu." Kalau sekiranya kondisi kalian senantiasa seperti kondisi kalian selalu bersamaku, tentu kalian akan dijabat tangani oleh malaikat. Malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Jadi ketika seseorang imannya terus naik, maka malaikat akan bermusafahah dengannya. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu ya, bisa bertambah dan berkurang. Ya. Nah, kemudian juga apa dalil bahwasanya ahli iman ini memiliki tafadul, memiliki keunggulan satu sama lain. Ya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, orang yang berlomba-lomba di dalam ya kebaikan, di dalam amal soleh, itu as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Maka mereka itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah ashabul yamin. Ya, ada istilah ashabul yamin. Kemudian juga ya di dalam surat Fatir Allah menjelaskan faminhum dzalimun li nafsihi. Ya, di antara yang Allah berikan kepada mereka kitab, maka Allah sifati dengan sifat faminhum dzalimun li nafsihi.
Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Di orang yang diberikan kepada mereka kitab suci yaitu Al-Quran. Di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Artinya terkadang mencampur adukan antara iman dengan dosa. Ya. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Ya. Ada yang pertengahan. Ada yang pertengahan artinya tidak terlalu rajin tapi tidak juga malas. Ya. Artinya mereka hanya mencukupkan hal-hal yang wajib dan hanya mencukupkan meninggalkan hal-hal yang haram. Nah, sedangkan as-sabiqun ya, mereka adalah orang yang wajib dan sunnah mereka lakukan. Haram dan makruh mereka tinggalkan. Ya. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan, dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan juga di dalam hadis syafaat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seseorang dari neraka ya. Annallahu yukhriju minan nar man kana fi qalbihi wazna dinarin min iman. Ya, sesungguhnya Allah mengeluarkan seseorang yang memiliki iman sebesar dinar dari neraka. Ya. Tsumma man kana fi qalbi waznan nisfi dinar. Kemudian Allah mengeluarkan orang yang memiliki kadar keimanan setengah dinar. Ya, dikeluarkan dari neraka. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi minal khair ma yazinu syairatin. Akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Ya. Kemudian summa yukhriju atau yakhruju minan nar akan keluar dari neraka atau dikeluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah orang yang mengucapkan la ilaha illallah man wa kana fi qalbi minal khair ma yazinu burrah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya memiliki kebaikan walaupun sebesar burrah. Ya, biji bur. Ya, ini semacam gandum lagi. Summa yakhruju atau yukhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Dikeluarkan dari neraka atau keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbi minal khair ma yazinu dzarrah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya memiliki kebaikan walaupun sebesar zarrah. Ya, sebesar zarrah. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Namun tadi, ya, keimanan yang tidak tercampur dengan kekufuran dan keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Nah, itu orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, yaitu syirik. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka sempat terjadi iskal. Para sahabat tatkala mendapatkan atau mendengar ayat ini dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayuna lam yazlim nafsahu." Ya Rasulullah, siapa di antara kita tidak menzalimi dirinya sendiri? Artinya siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa dan kesalahan? Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Afalam tasma'u ila qauli 'abdin salih?" Tidaklah kamu mendengar ucapan hamba Allah yang saleh, itu Luqmanul Hakim. Itu apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya keimanan itu harus dijaga, jangan sampai hilang. Dikarenakan Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan mengeluarkan dari nerakanya tatkala seseorang tersebut masih memiliki keimanan di dalam hatinya. Ya, artinya imannya tidak batal. Nah, dan tadi bahwasanya ya, keimanan itu bisa bertambah dengan ketaatan. Maka semakin seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertingkatlah atau semakin naiklah iman dia. Dan semakin berkurang seseorang di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga berkurang juga kadar keimanannya. Ya. Maka kita perhatikan
Ya, hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Dan barang siapa yang di antara kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ya, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi. Maka kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, fa bilisanihi. Maka rubahlah dengan apa? Dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi. Dan apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini menunjukkan bahwasanya ada iman yang lemah. Tatkala seseorang tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kecuali hanya dengan hatinya, maka itu menunjukkan itulah selemah-lemahnya iman. Dan banyak asar ya, dari salaf yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, dan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ya, di antaranya Imam Bukhari rahimahullahu taala setelah memaparkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang, dan ayat-ayatnya sebagian tadi sudah dibacakan. Nah, kata beliau, wal hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah itu bagian dari keimanan. Demikian juga Imam Bukhari menukil, ya wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Ali bin Adi. Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Adi, innalil iman faraid wa syara'i wa hududan wa sunanan. Sesungguhnya iman ini memiliki fardu-fardu, ya, kewajiban-kewajiban, memiliki syariat-syariat, memiliki batasan-batasan, memiliki sunnah-sunnah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Dan barang siapa yang menyempurnakannya, maka sempurnalah imannya. Waman lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka dia belum menyempurnakan keimanan. Kata beliau, fa'ina aish fasaubayyinuha lakum hatta ta'lamu biha. Kalau aku masih hidup, aku akan menjelaskannya kepada kalian hatta ta'malu biha, sehingga kalian mengamalkannya. Wa in amut fama ala suhbatikum biharis. Namun, ya, apabila aku telah wafat terlebih dahulu, maka aku tidak bisa memaksakan untuk bisa menemani kalian, dikarenakan ajal telah menjemput. Kemudian kata Imam Bukhari, wa qala Ibrahim, berkata Ibrahim, maksudnya Ibrahim alaihissalam, yang menukil ayat, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hatiku lebih tentram. Itu ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengambil burung, ya, dan memotong-motong burung tersebut. Ya. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal berkata, ijlis bina nu'minu sa'atan. Marilah duduk bersama kami, kita beriman sementara, artinya satu waktu, maksudnya kita menambah iman, ya, barang beberapa waktu, ya, artinya di majelis tersebut. Wa qala Ibnu Mas'ud, ya, berkata Ibnu Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kullu. Keyakinan itu adalah keimanan seluruhnya, ya. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada ma haka fi sadri. Tidaklah seseorang itu mencapai hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan sesuatu yang meragukan di dalam dadanya. Ya. Dan itulah di antara asar-asar salaf yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan berkurang. Demikian juga di dalam, ya, syarah Tahawiyah, ya, di mana Ibnu Abil Aiz, ya, menukil asar-asar, ya, dari salaf tentang bagaimana iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ya, di antaranya perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, min fiqhil abdi an yata'ahda imanahu wa ma naqasa minhu. Di antara kecerdasan seorang hamba, maka dia bisa mengidentifikasi keimanannya apakah bertambah atau berkurang. Ya. Wa min fiqhil abdi an ya'lam ayazdad huwa am yanqus. Jadi di antara fikih seorang hamba an yata'ahda imanahu wa ma naqasa minhu, dia bisa menjaga imannya
Ya, dia menjaga imannya dan apa-apa dia terus ya menggali apa yang bisa mengurangi keimanannya tersebut. Nah, wa min fiqhil abdi an ya'lam ayazdad am huwa yanqus. Jadi antara kepakihan seorang hamba dia mengetahui bahwasanya imannya tersebut bertambah atau berkurang. Ya. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Halumu nazdad imana." Kemarilah kita bertambah keimanan, kita menambah keimanan. Ya. Halumu nazdad imanan. Ya. Wa yadhkuruna Allah taala azza wajalla. Kemudian mereka berzikir kepada Allah azza wajalla. Maka dengan zikir ini akan bertambah keimanan. Nah, ini menunjukkan amal di bagian dari iman. Nah, wa kana Muadz bin Jabal yaqulu rajul. Nah, tadi Muadz bin Jabal berkata kepada seseorang ya, sebagaimana tadi dinukil oleh Imam Bukhari. Nah, ijlis bina nu'minu sa'atan. Mari kita duduk bersama, kita beriman sejam saja ya. Wa mithluhu an Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dan yang semisalnya dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ya. Wa sahha an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu annahu qala, dan telah sahih dinukil dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan, salasun man kunna fi faqad istakmalal iman. Ada 3 perkara yang apabila seseorang memiliki 3 perkara tersebut maka dia telah menyempurnakan imannya. Pertama, insafun min nafsihi, sikap insaf dari dirinya, yaitu sikap adil dari dirinya. Al-infaq min iqtarin, dia mau berinfak walaupun kondisi sedang sulit ya. Wa badlu salam lil alam, dan menyebarkan salam untuk alam semesta ya. Baik, kata beliau, zakarahul Bukhari rahimahullah fi sahihihi. Nah, hal tersebut disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Yaitu asar-asar dari salaf ya. Bagaimana bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kemudian ya, ada sebab-sebab bagaimana seseorang itu bisa bertambah imannya. Ya. Pertama, ya, bagaimana kita bisa menambah iman? Yaitu kita belajar ilmu yang bermanfaat. Ya, belajar ilmu yang bermanfaat tadi. Tidak mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tidak mungkin kita bisa beriman dengan sebenar-benar iman kalau tidak belajar. Ya, sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Baqarah ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu apa? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan tidak akan bisa diraih kecuali dengan menggali apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian kita mengamalkannya. Ya, tadi sebab bertambahnya iman kita belajar ilmu yang bermanfaat yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita duduk di halaqah ilmu, kita bermudzakarah atau diskusi. Ya, maka kemudian juga kita menerapkan ilmu yang telah kita pelajari. Ya. Maka itu akan menambah iman. Di samping dengan hal tersebut kita akan bertambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa ya, menambah keimanan adalah merenungi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu alam semesta. Ya, kita kenal ada ayat Qur'aniyah, yaitu wahyu. Ya, yaitu wahyu Al-Quran dan sunnah. Nah, ada ayat-ayat kauniyah. Ada ayat-ayat kauniyah. Maka kita merenungi sebagaimana ya, sifat orang-orang beriman dan bertakwa itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka senantiasa mengingat Allah. Ya, yadhkuruna Allah qiyaman, ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Kemudian tatkala memperhatikan ayat-ayat kauniyah, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, ya, ketika dia mentafakuri ya penciptaan langit dan bumi, ya, dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azabannar. Wahai Rabb, ya, sesungguhnya engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Ya. Ma khalaqta hadza batila.
Tidak sia-sia engkau menciptakan ini. Subhanak. Maha suci engkau, faqina adzabannar. Maka selamatkanlah kami dari azab neraka. Maka mentafakuri ayat Allah. Karena apa? Fi kulli shay'in lahu ayah. Di dalam segala sesuatu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tadullu annahu wahid. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Yang menunjukkan bahwasanya Allah berhak untuk diibadahi dan diesakan di dalam ibadah. Ya, bahkan wa fi anfusikum, bahkan dalam diri kalian sendiri ya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Fala ta'qilun. Tidakkah kalian menggunakan akal pikiran kalian? Nah, kemudian di antara ya, sebab bertambahnya iman, berusaha bersungguh-sungguh ya, melaksanakan amal soleh dengan ikhlas. Ya, dan amal tersebut dilakukan secara konsisten, secara istiqamah. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintai amal apa? Adwamuha wa in qalla. Ya. Amal yang konsisten walaupun sedikit. Juga seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairaka." Ajarkanlah kepadaku suatu ucapan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya selain kepadamu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah di dalam hal tersebut. Nah, kemudian juga ya di antara sebab bertambahnya iman adalah suhbatus sholihin. Ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang tergantung pada agama temannya. Fangzur ila man tukhalilu. Maka lihatlah dengan siapa kamu bergaul. Ya, dikatakan dalam sebuah perkataan hikmah, al-musahabatu tasruqu tabi'ah. Pertemanan itu mencuri tabiat. Ya, pertemanan itu mencuri tabiat. Maka kalau kita ingin bertambah iman, ingin menjadi orang soleh, maka banyak-banyaklah bergaul dengan orang soleh. Banyak-banyak bergaul dengan orang soleh. Dan hindari bergaul dengan orang-orang fajir. Orang-orang yang tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertemanan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Maka hendaklah ya, pilih bergaul dengan orang-orang soleh. Yang dimana orang-orang soleh tersebut senantiasa mengingatkan kita apabila kita lupa. Ya, menyemangati kita apabila kita turun semangat. Dan senantiasa jujur kepada kita. Ya, dalam sebuah kata-kata hikmah dikatakan, sadiquka man sadaqaka laman saddaqaka. Temanmu itu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang senantiasa bersilat lidah membenarkan setiap apa yang kamu lakukan. Nah, maka cari orang-orang yang soleh. Dengan hal tersebut iman kita akan bertambah. Nah, sebagaimana tadi para sahabat ya, digambarkan oleh Nabi, ketika bersama Nabi maka imannya naik. Ya, ketika tidak bersama Nabi maka ada sedikit kelalaian. Ya. Dan memang itu hal yang wajar. Ya. Tidak terus-terusan kita itu ada di atas keimanan kita. Terkadang berkurang. Nah, namun tetap kita harus senantiasa berusaha untuk menjaga keimanan tersebut, nah, menambah keimanan tersebut. Dan orang yang istiqomah itu bukan orang senantiasa terus-terusan lurus. Akan tetapi ketika tergelincir melaksanakan kesalahan, maka segera bertobat. Dan di antara sifat ahli surga, yaitu apa? Awwab. Orang yang senantiasa taubat kembali kepada Allah. Artinya, setiap kali berbuat dosa, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di antara perkara yang bisa menambah keimanan ya kepada kita adalah dengan membaca sirah orang-orang soleh. Nah, membaca sejarah-sejarah orang-orang soleh. Baik kita membaca tentang sejarah tersebut dalam Al-Quran, banyak tentang orang-orang soleh yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, para nabi maupun orang-orang soleh. Atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau buku-buku tarikh, ya, buku-buku sejarah yang menceritakan tentang para sahabat, ya, para tabiin, tabiut tabiin, bagaimana tentang kesolehan mereka.
maka ini akan menambah semangat kepada kita ketika kita membaca kisah-kisah orang-orang soleh tersebut, sehingga kita bertambah iman. Ya, sehingga kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ya, yang paling penting adalah kita berdoa. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya iman kita dijaga dan ditambah. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud dikatakan, wa kana Ibnu Mas'ud yaqulu fi du'aihi. Ya, Ibnu Mas'ud berkata di dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, dan kefahaman di dalam agama. Minta kepada Allah hidayah. Minta kepada Allah istiqamah. Minta kepada Allah ketakwaan. Minta kepada Allah sikap ifah, menjaga harga diri. Minta kepada Allah rasa cukup. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, al-huda, petunjuk, itu ilmu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, ketakwaan, wal afaf, itu akhlak iffah, menjaga kehormatan diri supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang bisa menghinakan diri, wal ghina, dan kecukupan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hidayah, ya, meminta supaya tidak disesatkan setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, atau juga doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati di atas agama penting. Wahai ikhwan wal akhwatu fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Penting kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah sehingga kita tetap ada di dalam keimanan, tetap berada di atas hidayah, sehingga kita tidak disesatkan setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, kemudian ada sebab-sebab, ya, berkurangnya iman. Ini juga harus kita pahami. Nah, sebab berkurangnya iman ini ada beberapa faktor. Ya, ada faktor internal sebab berkurangnya iman. Artinya faktor itu dari diri kita sendiri. Kok bisa iman kita berkurang? Pertama, kebodohan. Ya, maka ini sebab terbesar seseorang terjatuh kepada, ya, pengurang iman, bahkan sebab terbesar seorang jatuh kepada pembatal Islam atau pembatal iman disebabkan kebodohan. Dan kebodohan terhadap perkara iman ini adalah kebodohan yang sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itu, tatkala, ya, seseorang dimasukkan ke dalam kuburnya, dalam hadis dikatakan, dan ditanya oleh kedua malaikat, ma taqulu fi hadzal rajul, apa pandanganmu tentang orang ini, maksudnya Rasulullah SAW. Adapun orang beriman, maka dia bisa mengatakan, asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu, aku bersaksi dia adalah hamba dan utusan Allah. Maka ada yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi, maka hambaku telah jujur, telah benar. Iftahu lahu baba minal jannah, bukakanlah untuknya pintu dari surga. Nah, adapun orang yang murtad, orang yang ragu-ragu dalam beragamanya, ini menunjukkan kebodohan. Ya, dia tidak di atas keyakinan. Ya, atau orang kafir, atau orang munafik. Nah, ketika ditanya tentang Rasulullah SAW dalam kubur, dia mengatakan, la adri. Ya, dia gagap dan mengatakan, saya tidak tahu. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Hal la daraita wa la talaita. Mengapa engkau tidak berusaha mencari tahu? Mengapa engkau tidak berusaha membaca sehingga hilang kebodohan dari diri Anda, sehingga mengenal Rasul yang Allah utus kepada Anda? Maka orang tersebut, ya, dipukul di alam kubur dengan alat pukul dari besi. Diazab di alam kuburnya disebabkan kebodohannya. Maka kebodohan ini sebab terbesar seseorang berkurang iman, bahkan hilang keimanannya tersebut sesuai dengan kadar kebodohan masing-masing. Oleh karena itu tadi Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kedua, kelalaian. Lalai. Atau dia berpaling dari kebenaran. Ya. Ini berbahaya sekali, berpaling dari kebenaran. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Thaha. Fa imma ya'tiyanakum minni huda
Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Apabila datang kepada kalian ayat dari kami atau petunjuk dari kami, fa imma ya'tiyanakum minni huda. Faman ittaba hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku tersebut, fala yadhillu wa la yashqa. Maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat tersebut. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyka, maka baginya ada kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, kata dia, ya Allah ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami di dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal kami dulu bisa melihat. Qal, Allah Ta'ala berfirman, kadzalika atatka ayatuna, yang demikian itu telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha, kamu melupakannya, kamu acuh terhadapnya. Wa kadzalikal yauma tunsa, oleh karena itu kamu dilupakan di hari ini. Nah, kemudian tadi ketiga sebab berkurangnya iman adalah perbuatan maksiat dan dosa. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak demikian. Bahkan apa yang mereka usahakan berupa kemaksiatan tersebut menutup hati mereka. Artinya kemaksiatan menyebabkan berkurangnya iman. Dan kemaksiatan itu adalah baridul kufri. Ya, kemaksiatan itu sedikit-sedikit bisa menggiring seseorang kepada hilangnya iman. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ya, la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seorang berzina ketika dia berzina, dia dalam keadaan iman yang sempurna. Artinya imannya sedang berkurang. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang itu mencuri, tatkala mencuri dia dalam keadaan iman. Wala yashrubul khamr hina yashrab wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu minum khamr, ketika dia minum khamr, maka dia dalam keadaan beriman. Nah, kemudian juga ya, di antara faktor ya, yang mengurangi keimanan adalah hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Artinya kita ini diberi potensi kebaikan dan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka Allah ilhamkan kepada jiwa manusia fujuraha wa taqwaha. Potensi kefajiran, potensi berbuat dosa dan potensi untuk bertakwa. Maka seseorang dia harus hati-hati dengan dirinya. Oleh karena itu di dalam doa pembukaan kita suka mengatakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari kejelekan amal-amal kami. Nah, hal ini sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Yusuf ayat 53 ya, tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya Nabi Yusuf pun digoda, akan tetapi Allah selamatkan dikarenakan keikhlasannya. Ya, karena keikhlasan Nabi Yusuf dalam beribadah kepada Allah, dalam menghamba kepada Allah, maka Allah selamatkan dari godaan syaitan. Allah selamatkan dari godaan Zulaikha. Allah selamatkan dari perbuatan keji dan fahsya, dari perbuatan yang sangat mungkar. Ya, maka Allah selamatkan. Kata Nabi Yusuf sebagaimana Allah Ta'ala ceritakan, ya, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka kita harus tahu ya potensi-potensi keburukan yang ada pada diri kita.
Nah, maka potensi keburukan ini akan semakin bertambah tatkala potensi tersebut misalkan kita ikuti. Hawa nafsu kita ikuti. Ya, misalkan kita bergaul dengan teman-teman yang buruk, maka potensi keburukan itu akan muncul. Atau kita banyak menganggur, ya, tidak banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini potensi untuk melakukan keburukan. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah ungkapan, mal farag ilal mafsadah. Tidaklah kekosongan melainkan akan membawa kepada kerusakan. Maka sekarang musim pandemi, mungkin kurang kegiatan. Ini potensi untuk berbuat buruk sangat banyak. Maka cari kegiatan yang bermanfaat. Baik tilawatul Quran, membaca kitab-kitab ilmiah, olahraga, apapun hal yang bermanfaat sehingga apa? Potensi keburukan kita ini tidak menumpuk. Sehingga kita tidak mengikuti potensi keburukan tersebut. Tapi pupuk potensi kebaikan ya, dengan membaca Quran, dengan berteman dengan orang-orang soleh, dengan senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat, membaca buku-buku yang bermanfaat. Nah, itu tadi faktor kurangnya iman ya, yang itu timbul dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Ya. Yang pertama adalah godaan syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ya, syaitan itu suka menakut-nakutimu untuk atau selalu menakut-nakuti kefakiran kepadamu sehingga kamu menjadi bakhil. Wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Dan memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan berbuat keji. Itu syaitan. Senantiasa memerintahkan kita untuk melakukan keburukan dan kekejian. Ya. Maka kita harus waspada dari godaan syaitan. Baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuh nabi? Syayatinal insi wal jin. Ya, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Saling mengilhamkan satu sama lain perkataan batil yang dihias yang sifatnya menipu, menyesatkan seseorang. Nah, kemudian juga dunia dan fitnahnya dan godaannya. Ya, dunia ini akan menggelincirkan seseorang ya, kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ittaqud dunya, takutlah dengan fitnah dunia. Ya, takutlah dengan fitnah dunia. Kemudian wattaqun nisa, ini nisa bagian dari dunia, dan takutlah dengan godaan wanita. Ya, dan takutlah dengan godaan wanita. Fa inna awwala fitnatin fi Bani Israel kanat fi nisa. Ya, fitnah pertama yang menimpa Bani Israel sehingga mereka menjadi kufur kepada Allah adalah fitnah perempuan. Hati-hati dengan fitnah dunia dan terlebih khusus fitnah perempuan atau godaan perempuan. Dan kemudian ya, yang ketiga adalah teman bergaul yang jelek. Yang tadi sudah disinggung. Ya, karena tadi teman bergaul yang jelek itu bagian dari syaitan dari kalangan manusia. Ya. Karena kan tadi al mar'u ala dini khalilih. Ada seseorang itu akan ala dini khalilih. Dia berada di atas agama temannya. Ya. Fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Maka setelah seorang di antara kalian hendaklah dia melihat dengan siapa dia bergaul. Karena tadi al-musahabatu tasruqut tabi'ah. Pertemanan itu mencuri tabiat. Pertemanan itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Maka berhati-hatilah kita memilih teman. Maka carilah teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengajak kita kepada kebaikan dan jauhilah teman-teman yang mengajak kita kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya.
Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bersabarlah kamu bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhanmu. Ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Di setiap pagi dan petang. Yuriduna wajhah. Dikarenakan mereka mengharap wajah Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum. Dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka. Janganlah engkau pandang mereka dengan sebelah mata. Ya, jangan berpaling dari mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya. Karena kamu lebih menginginkan kehidupan dunia. Ya, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mentaati siapa? Man aghfalna qalbahu. Orang yang kami lalaikan hatinya. Wattaba'a hawahu. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Dan urusan dia kacau balau. Ya, urusan dia kacau balau. Maka Allah memerintahkan kita untuk bersabar dengan orang-orang soleh. Dan untuk tidak mentaati dan tidak bergaul dengan orang-orang yang Allah jadikan hatinya lalai. Dan dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Wa kana amruhu furuta. Dan urusannya kacau balau. Ya. Dia melampaui batas. Dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, kalau ada yang ditanyakan, maka silahkan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Untuk sesi selanjutnya akan diadakan insyaallah sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, ini silahkan chat di komen dulu. Itu formatnya interupsi nama bertanya nama gitu. Tanya nama. Silahkan pada teman-teman kalau ada yang ingin bertanya langsung. Oke, silakan kepada Khazanah. Silakan. Bismillah, izin bertanya. Udah kebaca lagi. Coba dibacakan pertanyaannya. Biar saya yang kebacain Ustaz. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Tadi disebutkan tanda bertambahnya iman adalah meningkatnya ketaatan. Bagaimana kasusnya jika seorang jika karena agenda yang baik seperti membantu keluarga, rapat lembaga, dan lain-lainnya, kita justru terhalang untuk melaksanakan ibadah sunnah rutin gitu. Jadi bagaimana kalau kasusnya seperti itu, Ustaz? Kasusnya seperti itu mana yang lebih maslahat? Ya, maslahat untuk semua. Ya, mana yang lebih maslahat. Jadi kalau dalam kasus seperti itu, artinya itu bukan berarti bisa jadi dia tidak berkurang imannya karena meninggalkan suatu amalan sunnah. Bisa jadi dia mendapatkan pahala yang lain dari amalan yang lain kalau memang amalan tersebut lebih maslahat. Ya, kalau memang amalan tersebut lebih maslahat. Ya, contoh misalkan mendamaikan kedua belah pihak itu maslahat daripada kita sholat sunnah misalkan. Itu lebih maslahat ketika kita mendamaikan dua orang muslim yang berseteru atau memang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Apa dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada yang mau diketik dulu pertanyaannya, silakan bilang ini interupsi dulu ya teman-teman. Oh, Bismillah Ustaz, ini ada pertanyaan yang dititipin. Mungkin orangnya malu secara langsung bertanya gitu. Bismillah, ini ada pertanyaan Ustaz. Oh, maaf melenceng dari topiknya, dari topik hari ini. Ya nggak apa-apa. Bagaimana
bukan, maaf ya. Ini, saya pernah menemukan kejadian di mana waktu sholat berjamaah bersama teman-teman saya, itu yang lainnya, yang sayanya lupa dan mereka juga terlupa di berapa jumlah rakaatnya gitu. Dan di akhir sholat, setelah sholat selesai, semuanya baru sadar setelah beberapa perbincangan dilaksanakan, perbincangan di luar dari rangkaian ibadah gitu, Ustaz. Nah, bagaimanakah yang sepatutnya dilaksanakan untuk sujud syahwinya? Karena di sana waktu itu terdapat dua pendapat. Ada yang berpendapat langsung imam langsung mengomando untuk sujud, dan ada yang berpendapat berdiri takbir dulu, berdiri baru sujud gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Jadi kasus seperti itu sebagaimana dalam hadis Dzul Yadain, ya. Jadi tergantung yang lupanya apa. Kalau yang ditinggalkannya kewajiban di dalam sholat seperti tasyahud awal, maka ketika ingat cukup sujud sahwi 2 kali kemudian salam lagi. Kalau yang ditinggalkannya itu kewajiban sholat, ya, bukan rukun. Nah, kalau berupa rukun, ya misalkan tadi rupa rukun itu misalkan kita ketinggalan 1 rakaat, artinya kita harusnya sholat 4 rakaat, sholat isya, kita sholat 3 rakaat baru salam, kemudian setelah ada pembicaraan baru ingat. Nah, maka untuk kasus seperti itu ya takbir lagi, menyempurnakan 1 rakaat lagi yang kurang. Nah, kemudian setelah itu nanti sujud sahwi setelah salam 2 kali, ya kemudian salam kembali. Ya, sebagaimana hadis Dzul Yadain, Nabi SAW pernah sholat asar atau zuhur, ya dalam hadis disebutkan salah satu sholat asyi itu bisa jadi asar atau sholat zuhur atau sholat asar. Nah, maka beliau salam ketika 2 rakaat. Nah, dikatakan dalam hadis itu fa kharajat as-suru'an. Orang-orang yang mereka punya keperluan tergesa-gesa, maka mereka keluar. Nah, fatakalaman nas. Kemudian manusia ketika itu berbicara ribut, ya. Mengomentari apakah Nabi itu lupa atau memang sholat dikosor. Namun tidak ada satu orang pun yang berani berbicara kepada Nabi kecuali rojulun fiyadhitul. Ya, seseorang yang memang secara fisik tangannya itu panjang. Ya, ini bukan kiasan. Tapi memang secara fisik tangan dia panjang. Yuqal lahu Dzul Yadain. Nah, yang diberi gelar Dzul Yadain. Nah, dia berani bertanya, ya Rasulullah, anasita am qasorta shalat am qusiratis shalah. Wahai Rasulullah, apakah Anda lupa atau memang salat dikosor? Kata Nabi, lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa dan salat pun tidak dikosor. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, akal yaqulu Dzul Yadain, apakah seperti yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Artinya Nabi lupa, ya salatnya 2 rakaat. Kata para sahabat, na'am, ya. Nah, maka Nabi berdiri dan takbir dan menyempurnakan salat 2 rakaat. Kemudian sujud sahwi setelah salam, kemudian salam lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Ininya jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Punten Ustaz. Itu tadi itu mungkin agak salah paham dikit. Itu yang ditanya kejadiannya ketika misalnya kita lupa jumlah rakaat salat, yang imamnya lupa, yang makmumnya lupa mengingatkan. Dan setelah selesai salat, itu makmumnya itu saat bilang memberitahu bahwasanya rakaatnya kelebihan, Ustaz. Oh, kalau rakaatnya kelebihan ya cukup sujud sahwi saja. Nah, cuman ya, jadi kalau memang semuanya lupa baru ingat misalkan setelah beres, oh ya tadi kelebihan ya, cukup sujud sahwi saja semuanya. Ya, cukup sujud sahwi saja semuanya, ya seperti itu. Berarti yang antara dua pendapat tadi kan ada selisih pendapat antara dua temannya. Dia tuh yang pertama bilang langsung dikomando sujud oleh imam, yang kedua dikomando takbir dulu gitu. Buat berdiri terus baru sujud. Enggak, langsung sujud karena itu makan lebih ya. Nah, untuk kasus Nabi itu ketika kurang rakaat atau ketika kehilangan rukun ya tentu harus menyempurnakan sholat yang kehilangan rukun, karena sholat yang kehilangan rukun itu dianggap hilang, dianggap tidak ada. Berarti harus disempurnakan lagi 1 rakaat gitu. Ya. Jadi kalau kehilangan rukun bisa dipahami nggak? Oh, oke. Sudah, Ustaz.
Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Halo? Ya. Cek. Oh, kedengaran Ustaz. Oke. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi. Yang buat yang pertanyaan masih kita beri waktu sampai 5 menit lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sebelum waktunya habis dan sebelum baterainya habis ini juga. Oh, ini memang tidak ada lagi pertanyaannya. Kita hitung mundur 5 hitungan. Setelah itu insya Allah kita anggap tidak ada pertanyaan lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kelas. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung pertemuan kita, insya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Galuh Suarsa rahimahullah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Gali tersebut, yang tadi ilmu yang diberikan oleh Ustadz Gali tadi, Allah berkahi dan Allah berikan keberkahan sebanyak-banyaknya pada kita semua yang hadir pada majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ini, marilah kita bersama-sama membaca dengan hamdalah, alhamdulillah wa alamin, dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Terima kasih pada semuanya yang sudah hadir. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.